Cahor, Carita Horor. Terima kasih sudah klik video ini. Salam kenal dari saya, Kanal Ken. Di cerita horor ini, saya akan membagikan sebuah kisah yang ditulis Sani Uca Putri, yang bersumber dari Facebook, berjudul Di Sebelah Rumahku. Tidak berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kamis, 15 Desember 2016, pukul 10 malam. Seharusnya aku sudah tidur malam ini, tapi nyatanya berkas yang sudah menumpuk 30 cm menjadi alasan untuk aku bergadang lagi. Oh, drama Koreaku. Aku terpaksa meninggalkanmu hari ini. Kenapa malam ini begitu menusuk? Bukankah ini baru pukul 10 malam? Tentunya ini belum larut malam kan? Aku tidak peduli. Aku membuka map berikutnya dan langsung mengetik isi kertas itu ke dalam laptopku. Besok pagi, tepat pukul 8 pagi, semua berkas ini harus sudah tiba di meja atasanku. Lama-kelamaan, aku merasakan ada yang aneh di kamar mandiku. Seperti orang sedang bermain air. Aku mengeceknya. Suara itu berhenti. Sesaat aku berbalik badan, air itu terdengar dengan lembut. Aku menoleh kembali, suaranya berhenti. Aku menarik napas dan berpikir ini hanya halusinasiku saja. Aku berhalusinasi seperti ini karena si manusia fobia hantu itu mengutukku, agar aku merasakan apa yang dia rasakan. Orang itu adalah teman kerjaku, namanya Sera. Aku baru saja menakut-nakutinya sepulang kerja dengan mengenakan make up dan kostum ala zombie. Dia terlihat sangat ketakutan dan menjerit histeris. Kejam sekali aku ini. Dia menangis sambil berteriak mengucapkan ini. "Kau jahat, Kim. Aku benci padamu. Semoga kau mengalami apa yang sama sepertiku." Lalu dia pergi begitu saja. Aku turut menyesal atas peristiwa tadi. Sumpah, aku hanya bermaksud untuk menghilangkan ketakutannya yang berlebihan itu. Aku kembali ke meja kerjaku, duduk dengan tenang dan melanjutkan pengetikan. Tapi mataku terarah pada jendela besar di sampingku. Sebuah rumah yang sudah lama tidak ditempati pemiliknya. Ya, setelah terjadi pembunuhan di sana, pemiliknya memutuskan untuk menjual rumah itu, tapi sampai 5 tahun setengah. Ini belum ada yang mau menempatinya. Katanya mereka enggan menempati rumah yang pernah terjadi pembunuhan, karena korban pembunuhannya pasti akan bergentayangan. Intinya mereka takut dengan hantu. Hantu ya? Aku mengangguk-angguk setelah memandang rumah itu. Itu suara yang terdengar di telingaku, seperti orang menjerit. Aku sontak mendekati jendela dan melihat apa yang terjadi. Lingkungan masih terlihat sunyi. Suara itu berasal dari rumah itu. Aku menoleh ke belakang. Aku tidak berbohong. Ada orang atau sesuatu yang melintas secara cepat di belakangku. Warnanya hitam. Selama aku bertetangga dengan rumah orang itu, aku tidak apa-apa. Maksudku, aku tidak pernah merasakan orang yang bilang pernah bertemu dengan sosok korban pembunuhan di lingkungan ini. Bahkan 5 tahun setengah ini, aku masih baik-baik saja. Aku mengamati ruang di sebelah sana. Terlihat sangat gelap, dan aku hanya bisa melihat sofa berwarna cerah di sana. Aku rasa itu adalah ruangan keluarga. Lalu aku melihat ada vas bunga yang sudah pecah berserakan di lantai. Baru kali ini aku melihat isi dari rumah itu. Biasanya ruangan yang kulihat itu tertutup dengan kain. Terkadang berwarna putih, ungu, atau bunga-bunga. Sebentar. Astaga. Aku benar-benar tidak sadar. Kenapa kain itu terus berganti-ganti, padahal pemiliknya sudah pergi. Aku merinding. Tidak biasanya aku seperti ini. Sera ternyata meyakini ucapannya tadi. Aku berbalik.
Sekarang aku melihat seorang gadis berlumuran darah dan bermakai daster putih. Rambutnya sepinggang dan sangat hitam, tapi tak terurus. Sekeliling matanya berwarna hitam. Dia menghadap ke arahku. Aku tahu sekarang. Aku langsung lari dari rumahku dan memutuskan untuk menginap di rumah temanku. Besok pagi, aku akan meminta maaf pada Sarah. Aku sudah tahu apa yang dirasakan Sarah. Terlalu percaya diri itu tidak baik untukku, karena sesuatu itu mungkin saja terjadi tanpa disadari. Segitu saja cerita horor kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Mohon supportnya untuk like dan subscribe. Komen di bawah jika ada pendapat usulan supaya saya lebih semangat lagi untuk membawakan cerita horor lainnya. Salam cahor, dan sampai jumpa di video selanjutnya.